Shalom teman-teman, nama saya Joel dan hari ini izinkan saya sharing sebentar tentang iman dan fantasi. Dua hal yang saling bertolak belakang, tetapi dua hal ini membuat orang itu memilih apakah mereka mau melihat iman dalam hidup mereka atau hanya sekedar berkhayal dalam hidup mereka, sekedar bermain-main dengan hidup mereka. Nah, izinkan saya kesaksian sebentar. Pada saat saya kecil, saya ini adalah anak yang sangat suka berimajinasi. Karena pada saat saya kecil, saya kurang cocok bergaul dengan anak-anak di lingkungan saya. Dari cara belajar, cara bergaul, cara berbicara, semuanya berbeda, selera yang berbeda. Sehingga saya itu berusaha mencari sebuah tempat di mana saya bisa mengekspresikan semua kekanak-kanakan saya, di mana saya bisa bermain tanpa batas. Saya ingin mencari sebuah Neverland di mana apapun bisa terjadi, dan saya dapatkan itu berada dalam dunia fantasi, dunia imajinasi saya. Dan saya menikmati hal itu karena dalam dunia imajinasi saja saya bisa menjadi apapun, kapanpun dan dimanapun. Tetapi lama kelamaan pada saat saya remaja, sebagai seorang anak remaja ada sebuah tuntutan, dan apalagi saya memiliki orang tua yang berjalan dalam dunia pendidikan yang membuat mau tidak mau saya memiliki sebuah tuntutan yang secara tidak langsung. Dan kadang saat saya tidak bisa memenuhi tuntutan-tuntutan atau ekspektasi-ekspektasi orang, saya perlu sebuah tempat di mana saya bisa lari dan mengobati semua itu. Bukannya curhat ke orang tua saya, bukannya cari teman di mana yang bisa menyembuhkan saya, bukannya cari Tuhan, saya malah lari ke dalam dunia fantasi. Bukan lagi imajinasi, tetapi fantasi. Nah, apa perbedaan imajinasi dan fantasi? Imajinasi itu sesuatu yang pure, keluar dari kepala kita, yang bisa didasari dengan iman. Sedangkan fantasi itu hanya khayalan dari keinginan-keinginan jiwa kita, khayalan-khayalan yang kadang tidak masuk akal. Nah, saya terjebak dalam fantasi saya. Saya berusaha mengobati setiap luka, setiap ekspektasi yang gagal saya lakukan dengan fantasi saya. Dan fantasi saya lama-lama mulai liar. Dimulai dari dulu yang mungkin setiap kali saya dapat nilai jelek, gagal menang lomba, ranking jelek, maka di fantasi saya menjadi orang yang berhasil dalam semua bidang itu. Tapi lama kelamaan fantasi saya mulai liar. Saya mulai yang namanya suka pornografi, dan di fantasi saya bisa menikmati hal-hal itu secara virtual, tetapi secara nyata hanya dengan bayangan saya. Dan hidup saya lama-lama mulai tambah kotor dan kotor dan kotor. Setiap hal yang saya ingini bisa terpenuhi dalam dunia fantasi saya, sehingga saya tidak mengejar Tuhan lagi, sehingga saya tidak mencari sebuah pribadi, tetapi saya mengejar yang namanya fantasi. Saya mengejar yang namanya kenikmatan-kenikmatan dunia yang membuat diri saya begitu kotor. Dan pada saat saya ditanya arti iman, sejujurnya saya tidak bisa mengerti satu pun, karena saya tidak pernah mengalami iman. Jujur, saya mungkin dalam hidup saya bisa melihat perjalanan iman orang tua saya, tetapi fantasi saya, pikiran-pikiran negatif saya membuat saya hanya bisa menyaksikan semua itu. Fantasi-fantasi saya yang fana, yang palsu ini membutakan saya dari arti iman, membutakan saya dari arti didikan, arti perjalanan, arti destiny yang sesungguhnya. Sehingga fantasi ini membuat saya menjadi orang yang hanya bermain-main dengan hidup. Dan akhirnya suatu saat saya berdoa, dan saya dapatkan sebuah rema bahwa seperti Tuhan berkata, "Nak, kamu itu terlalu ringan. Kamu itu lebih ringan dari sebuah helai bulu." Dan saya sadar betapa ketinggalan jauhnya saya karena saya terus terjebak dalam dunia fantasi saya. Saya bisa melihat orang tua saya, ibu saya yang menjerit ke Tuhan setiap kali ada sebuah tantangan. Saya bisa melihat bapak saya yang bekerja begitu keras. Saya bisa melihat anak-anak muda di sekitar saya berusaha berkembang dalam aspek-aspek yang mereka ingin dalami. Tetapi saya sendiri hanya terjebak, hanya seperti sebuah kapal yang melempar jangkarnya dan tidak pernah bergerak. Saya menjadi seperti sebuah roh yang mulai mati dan tidak pernah bergerak lagi. Dan saya sadari itu betapa bekunya saya, betapa kosongnya saya, betapa fananya saya. Semua kata-kata yang keluar dari saya itu tidak memiliki makna, bodong, kosong, palsu. Dan akhirnya saat saya
ingin menyembuhkan semua ini, saya bertanya, Tuhan, apa yang bisa menyembuhkan saya? Dan setelah melihat kembali, saya melihat ada sebuah hal yang bisa menyembuhkan saya, yaitu proses didikan. Dalam perjalanan iman ibu saya, ada sebuah proses iman yang membentuk iman ibu saya, di mana paling terupgrade itu pada saat ibu saya menerima yang namanya sebuah mentorship, sebuah didikan. Dan saya lihat bagaimana didikan itu bisa merubah ibu saya begitu rupa, dan akhirnya saya hari ini juga saya ingin memilih yang namanya sebuah proses didikan. Karena saya tahu saya ini bukan orang yang takut akan Tuhan, saya tahu saya bukan orang yang memiliki iman, saya tahu saya bukan orang yang memiliki kesetiaan. Tetapi saya tahu sebuah didikan, sebuah mentorship akan terus menggiring dan membimbing saya agar saya bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan, agar saya menjadi orang yang bisa mengerti iman, agar saya bisa menjadi orang yang memiliki purpose dalam hidup. Nah, makanya teman-teman dan saudara, mulai hari ini kita memilih apakah kita mau menjadi orang-orang yang memiliki iman, orang-orang yang bisa menjadikan firman menjadi daging, atau orang-orang yang hanya sekedar berkhayal, orang-orang yang sekedar berbicara, orang-orang yang tidak bisa menggenapkan perkataannya, orang-orang yang tidak punya integritas. Itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau menjadi orang yang beriman, orang yang memiliki value, yang memiliki nilai dalam hidup mereka, yang memiliki kepercayaan, pengharapan, dan trust level terhadap Tuhan, atau orang yang hanya bermain dengan hidup. Semuanya itu pilihan kita. Tetapi ayo kita mulai mengambil yang namanya jalan iman. Nama saya Joel, terima kasih.